Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Muhammad Ridwan, CGP Angkatan 11, PP 454, Kabupaten Sukabumi. Saya ditemani teman sejawat Pak Yanwar. Beliau guru IPA di SMP 2 Cibadak. Apa kabar Pak Yanwar? Alhamdulillah sehat Pak. Untuk hari ini insya Allah Pak Yanwar akan observasi dengan saya ya. Kemudian saya akan bertanya nanti, tolong Pak Yanwar dijawab pertanyaan saya ya. Tujuan dari pra observasi ini untuk mengetahui dan melihat proses pembelajaran di kelas. Adapun pertanyaannya Pak Yanwar ya, apa tujuan pembelajaran Pak Yanwar nanti di kelas mengenai pembelajaran yang akan Bapak sampaikan? Tujuan pembelajarannya yang pertama itu peserta didik dapat menghubungkan organ ekskresi beserta fungsinya dengan benar. Ada dua tujuan. Yang kedua adalah peserta didik dapat melengkapi tahapan pembentukan urin dengan lengkap. Itu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan-tujuannya mengenai pembelajaran ekspresi ya. Kemudian area pengembangan yang akan Bapak sampaikan nanti di kelas seperti apa? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai di sini ada dua, yaitu mengetahui pengetahuan, yang kedua mengenai keterampilan. Jadi untuk pengetahuan itu peserta didik diharapkan dapat mengetahui organ ekskresi itu apa saja beserta fungsinya dari masing-masing organ ekskresi. Kemudian untuk keterampilan nanti diharapkan peserta didik itu bisa melengkapi tahapan pembentukan urin ya ketika kegiatan diskusi dan presentasi. Itu mungkin Pak. Jadi area pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang akan dilakukan tadi ekspresi ya, dan akan tentunya akan mencapai pembelajaran yang maksimal. Kemudian Pak Yanwar, rancangan pembelajaran apa yang akan dilakukan nanti, strategi, model pembelajaran dan metode? Nah, untuk strategi yang saya gunakan pada pembelajaran sistem ekskresi ini adalah berdiferensiasi ya, berdasarkan kesiapan peserta didik ya, yang merupakan hasil dari hasil asesmen diagnostik awal yang dilakukan pada awal semester. Kemudian metode yang saya gunakan di sini yang pertama adalah diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab. Untuk model, saya di sini menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi rancangan pembelajaran yang akan disampaikan nanti, strategi, model pembelajaran, metode akan disiapkan oleh Pak Yanwar. Kemudian media pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan nanti di kelas? Nah, untuk media saya menggunakan torso ya, kebetulan ada torso kulit. Selain torso kulit, juga saya menggunakan video pembelajaran mengenai sistem ekskresi ya. Selain itu ada juga LKPD. Fokus juga ya. Ya, fokus dan laptop. Jadi media pembelajarannya pakai torso kulit, LKPD, video pembelajaran dan fokus. Sehingga nanti anak akan senang terhadap pembelajaran tersebut ya. Nah, kira-kira kapan Bapak laksanakan? Nah, saya akan melaksanakan pembelajaran sistem ekskresi ini di hari Kamis Pak, di jam keempat dan jam kelima, kebetulan di kelas 8A. Jadi Bapak nanti akan melaksanakan pada hari Kamis jam keempat dan kelima di kelas 8A. Betul. Nah Pak Yanwar, nanti insya Allah saya akan melakukan supervisi di kelas, melihat nanti pembelajaran yang akan disampaikan dari proses perbincangan ini, pra observasi, dan saya akan melakukan supervisi. Dan setelah nanti kita melihat observasi, supervisi, dan nanti akan ada pasca observasinya Pak, dengan pengajar praktik ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan hari ini? Yang didapat ya, saya jadi tahu ya, jadi media apa yang harus saya gunakan, kemudian saya harus mempersiapkan media tersebut untuk proses kegiatan pembelajaran pada materi sistem ekskresi. Terima kasih Pak Yanwar Sama-sama, sudah menyempatkan waktunya untuk
berbincang-bincang mengenai percakapan para pusat pasien. Mudah-mudahan nanti pas saya supervisi berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Bapak punya struktur ya seperti ini. Kira-kira ini struktur apa? Nah, Rian, ini struktur apa ya? Kira-kira. Kulit. Betul. Tepuk tangan buat Rika. Fungsi kulit untuk apa? Mengeluarkan keringat. Untuk mengeluarkan keringat. Ketika kalian sudah mengikuti pelajaran olahraga, biasanya apa yang kalian rasakan? Gerak. Ketika kalian merasa gerah, apa yang keluar dari tubuh kalian? Keringat. Ketika kalian berkeringat, ya banyak keringat yang keluar. Yang kalian lakukan apa? Minum. Kalau kita kurang minum, apa yang akan terjadi? Dehidrasi. Dehidrasi. Terus, Bisa bisa menyebabkan penyakit ginjal. Kurang minum urinnya dikeluarkan menyimpulkan. Betul. Tepuk tangan Bapak. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian hidup punya tujuan tidak? Sama halnya dengan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menghubungkan organ ekskresi beserta fungsinya dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, ya ada dua tujuan pembelajarannya. Ya, yang kedua tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat melengkapi tahapan pembentukan urin dengan lengkap. Nah, kemudian Bapak akan melakukan penilaian. Ya, pada pembelajaran hari ini ada 3 aspek yang akan Bapak nilai. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, jadi keseriusan kalian nanti dinilai ya. Oh, yang serius sikapnya. Oh, sikapnya kurang baik, misalkan main-main. Oh, sikapnya bagus, ya aktif. Itu akan Bapak nilai. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nanti penilaian pengetahuan di akhir pembelajaran akan diberikan post test ya, sebanyak 5 soal dalam bentuk soal pilihan ganda. Kemudian penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini ya, yang dinilai ketika aktivitas kalian berdiskusi sampai kegiatan presentasi nanti ya. Ketika berdiskusi kalian aktif apa tidak? Nanti Bapak nilai, Bapak keliling ke semua kelompok. Ya. Kemudian ikut berperan aktif tidak dalam kelompok ketika berdiskusi ya. Nanti ketika presentasi berani mengungkapkan pendapat, nanti dinilai yang berani ya. Kemudian berani menjawab pertanyaan dari temannya ya. Agar kalian lebih paham mengenai materi sistem ekspresi, Bapak akan menampilkan video pembelajaran mengenai sistem ekspresi. Silakan kalian simak video pembelajarannya. Nanti dengan menyimak video pembelajaran itu kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Selain nanti kalian bisa mencari jawabannya melalui buku paket. Ketika kita olahraga, kulit akan mengeluarkan keringat. Keringat adalah respon untuk menjaga agar suhu tubuh kita tetap normal. Berkeringat pun termasuk ke dalam salah satu jenis ekskresi. Apa itu ekskresi dan organ apa saja yang terlibat? Ayo kita pelajari materi sistem ekskresi berikut ini. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Organ yang terlibat dalam sistem ekskresi pada manusia ada 4, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Karena tugasnya sebagai sistem ekskresi, keempat organ tersebut berperan untuk pengeluaran. Ginjal untuk pengeluaran urin, kulit untuk pengeluaran keringat, hati untuk pengeluaran cairan empedu, dan paru-paru untuk pengeluaran karbon dioksida dan uap air. Tahap pembuatan urin diawali dengan filtrasi, yaitu tahap penyaringan darah.
Proses ini terjadi pada bagian glomerulus. Sesuai dengan tugasnya untuk menyaring, maka zat-zat yang berukuran kecil dan dapat lolos saringan glomerulus sajalah yang dapat masuk. Sedangkan zat yang ukurannya besar tidak akan bisa masuk. Hasil dari tahap filtrasi adalah urin linear atau disebut juga filtrat glomerulus. Tahap yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Misalnya glukosa, asam amino, dan air pun sebagian besar diserap lagi ke dalam tubuh. Reabsorpsi terjadi di TKP. Hasil akhir tahap ini adalah urin sekunder atau filtrat tubulus. Tahap terakhir adalah augmentasi, artinya penambahan zat yang tidak berguna bagi tubuh. Tahap ini terjadi di TKD. Hasilnya sudah menjadi urin sejati. Urin sejati artinya urin yang siap dikeluarkan dari tubuh. Setelah dari ginjal akan turun melalui dua saluran ureter, selanjutnya ditampung di kantung kemih dan akhirnya akan dibuang melalui saluran ureter. Yang kedua yaitu kulit. Sebagai alat ekskresi berperan dalam pengeluaran keringat. Selain sebagai alat ekskresi, terdapat beberapa fungsi kulit bagi tubuh. Di antaranya pengatur suhu tubuh, sebagai indera peraba, pelindung tubuh, menyimpan lemak, dan membentuk vitamin D dari provitamin D. Hati. Organ terbesar dalam tubuh ini selain berperan sebagai alat ekskresi, juga memiliki fungsi lain. Di antaranya dapat menetralkan racun dalam tubuh. Paru-paru. Adik-adik masih ingat kan materi sistem pernapasan? Nah, untuk paru-paru tidak hanya berperan sebagai sistem pernapasan saja, tapi juga ada di sistem ekskresi. Ya, barusan kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang apa? Tentang sistem ekskresi. Ya. Tadi organ ekskresi itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Ginjal, kulit, paru-paru, hati. Kemudian ada tahapan pembentukan kulitnya tadi. Ada berapa tahap? Ada berapa tahap ya tadi? Ada 3. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga augmentasi. Nah, agar kalian lebih paham mengenai materi sistem ekskresi, Bapak akan membagikan LKPD. Silahkan kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Nanti setelah semuanya selesai diskusi, presentasikan ke depan ya semua kelompok. Ini kelompok apa? Ginjal. Ini kelompok kulit. Ini LKPD-nya. Ini kelompok paru-paru. Yang ini kelompok apa? Filtrasi. Ini terakhir kelompok hati. Nah, ini kalian bisa cari juga ya. Sebenarnya melalui paket dari di bawah sistem ekskresi.
Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, kita presentasikan ya depan. Jadi dari kelompok yang lain menyimak ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ginjal akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aktivitas 1. Organ ekspresi dan zat yang dihasilkan. 1. Ginjal. Zat hasil ekspresinya urin. 2. Kulit. Zat hasil ekspresinya keringat. 3. Paru-paru. Zat hasil ekspresinya karbon dioksida dan uap air. 4. Hati. Zat hasil ekspresinya amino. Dari hasil diskusi kami, apakah ada yang bertanya? Yang mau ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan sistem ekspresi? Proses pengeluaran zat hasil sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Pada yang membutuhkan Oke, Alia. silakan tergambarkan sistem ekspresi. Paru-paru, kulit, dan hati. Ya. Tangan untuk yang bertanya. Pertanyaan yang pertama tadi, apa itu sistem ekspresi? Sistem ekspresi itu adalah proses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Irman Muhammad Iwan, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Di sini saya akan mewawancarai teman sejawat dalam pasca observasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya, pra observasi dan supervisi akademik. Pak Yanwar, apa kabar? Alhamdulillah siapa? Pak Yanwar minta waktunya sebentar untuk di pasca observasi. Pasca observasi ini Pak Yanwar tujuannya untuk mengevaluasi pembelajaran di kelas sejauh mana Pak Yanwar
melakukan dengan baik atau ada kendala-kendala yang Pak Yanwar jalani. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang saya akan sampaikan ke Pak Yanwar, bagaimana perasaan Bapak ketika saat diobservasi akademik? Perasaan saya yang pertama itu ya cukup senang ya bagi saya, karena dengan adanya supervisi ini bisa mengevaluasi saya dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ya. Jadi di mana kekurangan saya untuk apa kedepannya, untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang saya berikan terhadap peserta didik. Jadi perasaan Bapak sangat senang mengenai pembelajaran di kelas kemarin saat observasi akademik ya, mengevaluasi pembelajaran Bapak supaya kedepannya lebih bagus. Kemudian Bapak area pengembangan dan tahapan-tahapan apa yang Bapak lakukan pada waktu supervisi akademik? Untuk area pengembangan itu kemarin yang saya kembangkan itu ada dua aspek. Yang pertama itu terkait dengan pengetahuan, yang kedua adalah terkait dengan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan ini saya menampilkan video ya, jadi si anak itu menyimak video yang saya tampilkan ya mengenai materi-materi yang saya sampaikan pada pertemuan itu. Nah, kemudian si anak nanti mengerjakan LKPD ya. Nah, untuk kegiatan keterampilan itu jadi penilaiannya mulai dari kegiatan diskusi sampai kegiatan presentasi. Diskusi itu si anak mungkin dinilai keaktifan dalam bekerja kelompok ya, ikut sertaan mereka dalam bekerja kelompok. Nah, kemudian ketika kegiatan presentasi, kemampuan si anak untuk memberikan pendapat, kemudian untuk menjawab pendapat ya, terus memberikan pertanyaan kepada temannya, dan kemampuan untuk menghargai pendapat dari temannya. Jadi area pengembangan yang Bapak lakukan itu pengetahuan dan keterampilan ya. Tadi pengetahuan video, kemudian mengasih LKPD, kemudian keterampilannya berdiskusi ya, diskusi, kemudian anak-anak mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Kemudian Pak Yanwar, menurut Bapak dalam supervisi kemarin yang dilakukan, apa kendala-kendala Bapak? Kendalanya mungkin untuk saya pribadi itu terkait dengan sarana prasarana Pak ya. Karena di sekolah kami itu untuk khususnya di mata pelajaran IPA ya, alat peraganya itu terbatas ya. Makanya saya kemarin hanya menggunakan satu model media torso ya, harusnya ada 4 karena keterbatasan, jadi saya menggunakan 4 dan selebihnya itu bisa di video juga ada ditampilkan. Cuman untuk alat peraga yang realnya itu hanya torso kulit, karena sekolah kami hanya memiliki itu torso kulit. Jadi kendalanya Pak Yanwar pada saat supervisi akademik yaitu sarana prasarana ya, media torso yang kurang lengkap Ya. di sekolah ya. Ya mudah-mudahan bisa ya di sekolah disiapkan. Kemudian kenapa hal itu bisa terjadi Pak? Hal itu bisa terjadi, kendala-kendala itu. Ya karena yang pertama mungkin ya keterbatasan sarana ya. Sarana ya Pak. Sarana, kemudian persiapan Pak itu ya, membutuhkan waktu juga. Siapa? Karena tidak semua kelas di sekolah kami ada infokusnya. Iya. Ya, jadi kita harus mempersiapkan infokus, Oh, yang iya. membawa speaker. Betul. Ya. Pak, jadi karena terjadi seperti itu, yaitu keterbatasan sarana prasarana, kemudian persiapan Bapak yang kadang kelas itu terpakai oleh yang lainnya ya Pak ya. Jadi harus persiapan benar-benar dari mulai awal sampai akhir gitu ya Pak. Kemudian, nah ini perubahan, mungkin ini adalah sebuah perubahan, kira-kira mudah-mudahan perubahan tersebut bisa terrealisasi ya Pak ya, oleh Bapak ya. Nah kira-kira ini kapan perubahan yang akan Bapak lakukan supaya pembelajaran itu lebih efektif? Insya Allah mungkin saya akan melakukan perubahan dan mengevaluasi pembelajaran kemarin itu pada pertemuan berikutnya. Kekurangan-kekurangan saya ketika melakukan pembelajaran, jadi pada pertemuan berikutnya saya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Jadi Bapak akan
melakukan perubahan itu pada pertemuan berikutnya di kelas yang lain ya Pak ya. Ya. Dan mungkin mudah-mudahan pembelajaran supervisi akademik yang Bapak lakukan dan perubahan-perubahan yang barusan pasca observasi yang kita bicarakan ini mudah-mudahan Bapak bisa terrealisasi ya. Nah itu Bapak ya, alhamdulillah kita sudah melakukan pasca observasi dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang Bapak nanti pembelajaran yang kedepannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Yanwar atas waktunya ya. Mohon maaf kalau mengganggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.